Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah Instrumentasi Fisika Lanjut, Profesor Dr. Agus Suyatna MSI dan Ibu Dr. Vianti SPD MPD, serta teman-teman kelompok 4 yang bertugas pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya lah kita dapat melaksanakan presentasi kelompok selaku atau sebagai tugas mata kuliah Instrumentasi Fisika Lanjut. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita sanjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Langsung saja, di sini saya selaku moderator Salma Sakinah akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Adapun di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Lulu Khairiyah. Kepada Lulu, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Lulu Hairia dengan NPM 2113022014. Kemudian ada teman saya, Iwayan Widya Widana. Kepada Wayan, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Widiawedana dengan NPM 2113022029. Baik, terima kasih. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan adaptor kami. Adapun pembuatan adaptor ini bertujuan untuk melaksanakan tugas mata kuliah instrumentasi fisika lanjut, yang mana pada laporan ini kami akan mempresentasikan proses pembuatan adaptor, termasuk desain dan pemilihan komponen, metode produksi, serta pengujian kinerja menggunakan osiloskop. Hasil pengujian akan dianalisis secara mendalam untuk memastikan bahwa adaptor memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan mampu berfungsi secara optimal. Dengan demikian, laporan yang akan kami sampaikan ini tidak hanya mencakup hasil uji dari osiloskop, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif tentang seluruh proses pembuatan dan evaluasi adaptor yang dapat digunakan sebagai panduan untuk pengembangan produk serupa di masa yang akan datang. Adaptor yang merupakan power supply ialah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah sumber daya listrik dari satu bentuk ke tingkat bentuk yang lain agar sesuai dengan kebutuhan perangkat elektronik yang akan digunakan. Adapun, minta tolong untuk scroll ke bawah. Adapun komponen-komponen adaptor yang kami buat ialah yang pertama terdiri dari transformator, yang mana transformator ini atau trafo merupakan komponen kunci dalam adaptor. Fungsinya untuk mengubah tegangan AC dari sumber daya listrik ke tingkat yang sesuai untuk digunakan perangkat elektronik. Transformator juga dapat memberikan isolasi galvanik antara sirkuit input dan output. Kemudian, komponen yang kedua ada dioda penyearah yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Kemudian ada kondensator yang digunakan untuk meratakan sinyal DC yang telah dihasilkan oleh dioda penyearah. Ada regulator tegangan yang fungsinya sebagai komponen yang memastikan bahwa tegangan keluaran dari adaptor tetap stabil terlepas dari fluktuasi dalam tegangan input atau beban. Regulator tegangan ini merupakan komponen yang sangat penting guna memastikan perangkat terhubung menerima daya yang konsisten dan terkendali. Kemudian, komponen kelima yakni pengamanan atau proteksi. Adaptor yang kami buat dilengkapi dengan fitur keamanan seperti proteksi terhadap lonjakan tegangan atau surge protection, perlindungan dari kelebihan arus atau overcurrent protection, dan produksi thermal untuk mencegah kerusakan pada adaptor. Pengamanan ini lebih lengkapnya terdapat pada modul yang akan dijelaskan oleh materi nanti selanjutnya. Kemudian komponen keenam itu ada induktor atau filter, lalu ada transistor atau IC, pengatur frekuensi, lalu ada beberapa komponen tambahan yang kami tambahkan. Selanjutnya terkait prinsip kerja adaptor. Adapun prinsip kerja adaptor AC/DC ini ialah mengkonversi listrik AC menjadi listrik DC.
Adapun prinsip kerja setiap komponen yakni yang pertama transformasi tegangan AC. Sinyal listrik AC dari sumber listrik utama mengalir ke adaptor, yang mana pertama-tama di transformator akan mengubah tegangan AC dari tingkat sumber daya 220 volt ke tingkat yang lebih sesuai dengan kebutuhan perangkat elektronik. Kemudian, sinyal AC masuk ke komponen penyiarah, di mana sinyal AC di sini ditransformasikan melewati dioda penyiarah, lalu masuk ke bagian penghalusan atau smoothing. Sinyal DC yang dihasilkan oleh dioda tadi biasanya memiliki komponen AC yang masih kecil. Untuk menghilangkan fluktuasi tersebut, maka sinyal DC melewati kondensator atau kapasitor yang meratakan sinyal dan menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil. Kemudian terdapat regulasi tegangan atau voltage regulation, di mana di sini berfungsi untuk memastikan bahwa tegangan DC keluar tetap tegangan DC mempunyai keluaran yang tetap dan konstan, tidak bervariasi terlalu banyak. Kemudian regulator tegangan seperti IC regulator tegangan dapat digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu ada protection atau perlindungan dari adaptor. Kemudian adaptor DC ke DC. Jadi selain dari AC ke DC, di sini juga dilengkapi dengan hubungan dari DC ke DC, di mana adaptor DC ke DC tidak melibatkan transformator. Namun pada adaptor kali ini yang kami buat itu khusus dari tegangan AC ke DC. Untuk itu, untuk adaptor dari DC ke DC kami tidak membuatnya. Karena ini sudah sesuai dengan perintah dari penugasan. Kemudian untuk bab selanjutnya, yakni bab 3, yang akan dijelaskan oleh Lulu Khairiyah. Kepada Lulu, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan metode pembuatan. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan pada pembuatan adaptor ini yang pertama menggunakan power cord atau colokan dan kabel. Yang kedua menggunakan trafo CT 1 ampere 12 volt. Yang ketiga menggunakan 2 buah dioda sesuai trafo 1 ampere. Dan yang keempat menggunakan modul yang sudah include dengan LQ 25 volt, 2200 mikrofarad, IC regulator, dan pengatur voltase. Kemudian kita menggunakan kabel, ada 3 jenis kabel, yaitu kabel positif dan negatif, kabel ke trafo, kabel konektor. Kemudian ada timah, solder, penjepit buaya, voltmeter digital, dan lampu LED. Kemudian yang ke-11 kita menggunakan selongsong kabel, dan ke-12 kita menggunakan kotak hitam untuk menyimpan alat. Kemudian pada prosedur pembuatan, langkah-langkah pembuatan yang telah dilakukan untuk membuat adaptor sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan power cord sebagai penghubung dari trafo ke stop kontak. Pasang 2 kabel dari power cord ke trafo pada voltase 0 dan 220 volt. Pastikan kabel terpasang dengan benar agar tidak terjadi ledakan karena kesalahan pemasangan. Kemudian solder sambungan tersebut, pastikan sisa sambungan tidak saling bersentuhan. Lalu pasang selongsong kabel untuk menutup sambungan agar lebih aman. Kemudian yang kedua, setelah terpasang dioda yang akan digunakan dengan menggabungkan terlebih dahulu. Pasang dioda pada tegangan trafo maksimal dari trafo. Kemudian solder sambungan dengan baik. Kemudian yang ketiga, pasang yang kawat yang tersisa dari dioda lalu disambungkan pada modul di bagian input positif. Lalu solder sambungan tersebut. Kemudian yang keempat, pasang kabel pada input negatif di modul, lalu sisi yang lain pasang di trafo pada bagian CT. Dan yang kelima, pada output yang dihasilkan, pasang voltmeter digital sesuai dengan bagian positif dan negatif, agar dapat memantau tegangan yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam, sesuaikan voltase pada adaptor sesuai daya lampu LED yang akan digunakan untuk memutar bagian pengatur voltase pada modul. Kemudian pada output yang ada pada modul tersebut, setelah dipasang voltmeter digital, juga dipasang penjepit yang terpasang kabel untuk menyalakan lampu LED yang akan digunakan sebagai output.
Dan jika pemasangan benar, maka lampu LED akan menyala dan voltase akan terbaca dan tidak mengalami perubahan. Cukup sekian pemaparan hasil proyek yang telah kami buat. Untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dulu atas pemaparannya. Untuk bab selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Iwayan Widyawardana. Kepada Wayan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 hasil dan pembahasan. Di sini ditampilkan gambar grafik dari hasil uji coba adaptor sederhana menggunakan osiloskop. Dari beberapa percobaan dengan mengubah voltase, semua grafik cenderung melengkung ke bawah. Mungkin bisa next ke bawah untuk pembahasan. Pa- Pada osiloskop terdapat beberapa fitur yang harus dipahami agar dapat membaca hasil grafik dengan baik. Adapun penjelasan fitur-fitur tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, sumbu horizontal, itu X. Kedua, sumbu vertikal, itu Y. Ketiga, sinyal input. Yang keempat, yang kelima, trigger. Yang terakhir ada tampilan sinyal. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, jika hasil grafik pada osiloskop melengkung ke bawah, ini mungkin menunjukkan beberapa hal berbeda tergantung pada konteks dan pengaturan osiloskop. Berikut adalah beberapa kemungkinan makna dari grafik yang melengkung ke bawah. Yang pertama, sinyal AC dengan komponen DC tertentu. Ini mungkin terjadi jika menggunakan pengaturan kopel AC pada saluran input kopel AC memfilter komponen DC dari sinyal, sehingga hanya komponen AC yang tersisa. Hasilnya, grafik mungkin tampak melengkung ke bawah jika ada tegangan DC yang dominan dalam sinyal. Yang kedua, pemicu yang disetel dengan tidak benar. Pemicu yang disetel dengan tidak benar dapat menyebabkan tampilan yang tidak diharapkan. Pastikan pemicu diatur dengan benar untuk sinyal yang diamati. Yang ketiga, gangguan atau kesalahan pada sinyal. Jika ada masalah dengan sinyal itu sendiri, seperti noise atau gangguan, ini dapat tercermin dalam tampilan pada osiloskop. Yang keempat, posisi ground yang tidak tepat. Jika posisi ground pada sumbu vertikal tidak benar, ini dapat mempengaruhi tampilan sinyal. Pastikan ground terletak pada posisi yang sesuai. Yang kelima, masalah pada pengaturan osiloskop. Ada kemungkinan bahwa ada masalah dengan pengaturan osiloskop atau perangkat tersebut. Pastikan semua pengaturan diatur dengan benar dan bahwa perangkat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang keenam, sinyal inversi. Beberapa osiloskop memiliki opsi untuk membalikan sinyal. Jika ini diaktifkan, grafik akan tampak terbalik. Yang terakhir, sinyal yang memang memiliki pola melengkung ke bawah. Terakhir, dalam beberapa kasus, sinyal alami atau sinyal dari suatu komponen atau sistem dapat memiliki pola gelombang yang memang melengkung ke bawah. Jika grafik yang ditampilkan di osiloskop menunjukkan bentuk yang sama pada setiap voltase yang berbeda di adaptor, maka ini menunjukkan bahwa sinyal output dari adaptor tidak terpengaruh oleh variasi voltase yang diberikan. Artinya, meskipun tegangan input pada adaptor diubah atau divariasikan, sinyal output dari adaptor tetap mempertahankan karakteristik atau bentuk yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa adaptor memiliki stabilitas dalam menghasilkan output yang konsisten, terlepas dari fluktuasi pada voltase input. Ini adalah indikasi positif karena menunjukkan bahwa adaptor berfungsi sebagaimana mestinya dalam memberikan daya yang stabil pada perangkat elektronik yang terhubung. Hal ini juga dapat dianggap sebagai bukti dari kemampuan regulator dalam mengontrol tegangan keluaran dengan baik. Dengan demikian, adaptor ini dapat diandalkan untuk menyediakan daya yang konstan dan aman kepada perangkat elektronik yang digunakan.
Mungkin cukup penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wayan atas pemaparannya. Dari hasil percobaan dan dari proyek yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa meskipun tegangan input pada adaptor diubah atau divariasikan, sinyal output dari adaptor tetap mempertahankan karakteristik atau bentuk yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa adaptor memiliki stabilitas dalam menghasilkan output yang konsisten terlepas dari fluktuasi pada voltase input. Hal ini juga dapat menjadi indikasi positif, sebab menunjukkan bahwa adaptor berfungsi sebagaimana mestinya dalam memberikan daya yang stabil kepada perangkat elektronik yang terhubung. Hal ini juga dapat dianggap sebagai bukti dari kemampuan regulator dalam mengontrol tegangan keluaran dengan baik. Demikian presentasi dari kami, dan berikut video pembuatan serta hasil osiloskop dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 instrumentasi fisika lanjut yang beranggotakan saya sendiri Salma Sakinah dengan NPM 2113022060 bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Lulu Ahiria dengan NPM 2113022014. Saya Iwayan Widjawedana dengan NPM 2113022029. Di sini kami akan membuat adaptor guna memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah instrumentasi fisika lanjut.
should fuck her in a Benz.